لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين لا نبي بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. Sadaqallahul Azim. Ya, para mahasiswa sarjana Islam Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Medan yang dirahmati Allah, kembali mari kita melanjutkan kuliah kita tentang Al-Quran dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Nah, kuliah kita ketiga ini mungkin sudah mulai sampai kepada substansi pokok ya. Bukan berarti yang kemarin itu bukan pokoknya ya. Tapi mungkin itu akar tujang, akar halus, akar cabang ya. Ini kita sudah masuk pada pohonnya kira-kira begitu. Nah, untuk itu kepada Surya bisa pertama coba putarkan dulu video itu. Ada saya kirim video ya. Iya, bentar ya Prof ya. Nonton bareng dulu gitu kan. Mas Irfan, bisa dibantu Mas Irfan? Nah, bentar ya Prof ya. Videonya dulu. Mas Irfan, Pak Marzuki. Mas Irsyad. Nah, coba kita dengar. Suaranya belum ada itu. Belum ada suaranya. Ada suaranya? Nggak ada, Prof. Nah, coba. Suaranya belum ada tuh. Saya pun nggak dengar suaranya. Coba Surya suaranya? Iya, bentar ya Prof. Masih belum bisa Prof. Mas Irfan bisa di ini ya? Mas Irfan bisa diulangi? Bentar ya Prof. Ya. Pak Musin bisa dibantu Pak Musin? MP4 ya Pak ya, MP4.
orang dari sana, lurus sebelah itu. Pak Musim diulangi coba Pak Musim. Belum bisa, Sir. Pemotor. Mas Hadi, tolong dibantu Mas Hadi. Mas Hadi, tolong dibantu Mas Hadi. Mas Hadi. Mas Hadi. Mas Hadi. هذه هي الكتب التي درستم بها في صرح ثانوية الإصلاح الإسلامي. Kita dengar. mathématiques, sciences de la vie, chimie, littérature, تاريخ, جغرافيا, أدب عربي, فلسفة, تربية وطنية. كل هذه الكتب كانت جديدة تصبح قديمة إلا كتابا واحدا هو القرآن الكريم. هو قبل كل الكتب وفوق كل الكتب، هو الذي ينبغي أن يبقى معكم على امتداد حياتكم. ضموه إلى صدركم، ضموه. هذه هي الكتب التي درستم بها في صرح ثانوية الإصلاح الإسلامية. mathématiques, sciences de la vie, chimie, littérature, تاريخ, جغرافيا, أدب عربي, فلسفة, تربية وطنية. كل هذه الكتب كانت جديدة تصبح قديمة إلا كتابا واحدا هو القرآن الكريم. هو قبل كل الكتب وفوق كل الكتب، هو الذي ينبغي أن يبقى معكم على امتداد حياتكم. ضموه إلى صدركم، ضموه. Baik, sudah kita dengar, ya kan? Nah, sekarang kita masuk apa kira-kira apa komentar antum semua tentang statement yang dilakukannya? Nah, menyangkut Al-Quran. Siapa beri tanggapan dulu? Ada? Saya Pak, Nah, silakan. Coba apa kira-kira? banyak orang yang membanggakan ilmu-ilmu ataupun pelajaran-pelajaran yang dipelajari oleh umat Islam yang semuanya dikatakan bersumber dari yang lain atau orang non-muslim, tetapi semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Ya. Al-Quran di atas segala-galanya katanya tadi kan, induk daripada semua kitab. Ya. Intinya ada semuanya dalam Al-Quran. Ya. Mungkin itu, Prof. Ya. Baik. Ada lagi yang lain?
Saya Prof. Ilham. Nah, Ahmad Maulana. Al-Quran sholihun likulli zaman wal makan, Prof. Al-Quran tidak mengenal kata expired. Al-Quran akan tetap sesuai di tempat yang berbeda dan di waktu yang berbeda pula, Prof. Ya. Dan Al-Quran sebagai sumbernya ilmu-ilmu pengetahuan. Karenanya Al-Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Syukran, Prof. Mantap. Baik, ada lagi yang lain? Saya Prof. Nah, siapa itu? Silakan, Muhsin. Al-Quran di atas segala-galanya, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan segala sesuatu itu semuanya telah dijelaskan dalam Al-Quran. Semuanya mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Jadi tidak ada satupun yang lalai dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang luput dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya telah dijelaskan dalam Al-Quran, dan Al-Quran akan berlaku sepanjang zaman. Terima kasih, Prof. Oke, makasih. Ada lagi? Berikut satu lagi tadi. Saya Prof. Silakan, Asmu'i. Menurut saya, Prof, di dunia ini banyak sekali ribuan bahkan jutaan atau miliaran buku, kitab. Akan tetapi banyak di antara kitab-kitab tersebut karangan manusia, yang mana manusia adalah dengan kemampuan yang sangat terbatas. Sedangkan Al-Quran itu adalah isi dan redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tidak mengenal masa expired dan masa berlakunya sepanjang zaman. Beda dengan kitab-kitab karangan manusia dengan akal yang terbatas. Saya rasa itu keunggulan Al-Quran. Ya. Kalau masih ada satu lagi, 5 orang. Lagi? Baik, saya Prof. Silahkan. Ya. Masih aja dulu lah, nggak apa-apa. Atau saya. Baik, Prof. Sebenarnya jawabannya hampir sama dengan teman-teman kan. Al-Quran ini tidak pernah expired dan mengikuti perkembangan zaman. Cuman kadang-kadang kita sebagai mahasiswa S2, S3 ya, mahasiswa pasca sarjana, selama ini kita selalu membaca tulisan dari para penulis ya, dari artikel-artikel dan jurnal-jurnal yang bereputasi. Tapi kadang kita lupa gitu membaca karya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang sangat luar biasa, ilmu dari segala ilmu, yaitu Al-Quran. Jadi oleh karena itu kita senantiasa ya meluangkan waktu membaca Al-Quran. Ya kayak saya sendirilah, saya S1, S2, S3 jurusan bahasa Inggris gitu kan, jurusan umum gitu. Saya kadang sudah merasa hebat, tapi oleh karena itulah saya sadar gitu kan, makanya saya mengambil magister ilmu Al-Quran dan tafsir supaya saya kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, Bro. Baik ya. Nanti sudah cukup bagus ya. Nanti sambil jalan kita akan menjawab sendiri. Ya, yang mungkin ada tambahan ya, tidak salah tapi juga tidak semua benar. Itu aja ya kan. Nanti di mana yang tidak salah tuh karena dia mengunggulkan Al-Qur'an itu sudah benar. Ya, tapi menafikan ilmu-ilmu lain itu juga Halo. Kok diam, Sir? Loh, kirain saya yang habis ini. Pak Musin atau Pak Yazid, tolong di-share screen kan materi dari Prof ya, soalnya lagi di luar.
maksiat lagi dalam perjalanan. Siapapun nggak masalah lah minta tolong gitu. Kita akan punya kesibukan masing-masing ya. Boleh teman-teman. Teman-teman siapa yang lagi lapang, lagi duduk, tolong di share screen kan lah materi dari Prof. Nanti kita gantian lah. Sampai jam 9 aja nanti. Yang di grup kan, Sir? Mas, iya, yang di grup. Yang tadi kan ada 2 yang dikirim, 1 video, 1 materi. Mas Yazid, share screen kan aja. Tapi nanti dimiringin ya handphone. Mas Yazid handphonenya dimiringin ya. Iya. Makasih Mas Yazid. Syukron. Afwan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Wah, kenapa? Tiba-tiba mati laptop saya. Nggak ada masalah. Paketnya habis mungkin, Prof. Hah? Paketnya habis. Paket ya, rasanya ini pakai apa ini? Udah kelihatan, Sir? Udah. Baik ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut kuliah yang ketiga. Ini kalau kita lihat alam semesta itu, maka bisa kita turunkan ya, sebuah ya statement ya, konstruksi karakter sunatullah. Ini adalah kalau ditelaah secara mendalam ya, ini merupakan landasan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Ya, sejak awal sudah kita bicarakan dari mulai penciptaan benda-benda, fenomenanya, kemudian sampai kepada interaksi dan relasinya satu dengan yang lain, itu bagaikan sebuah konstruksi bangunan. Zahirnya begitu ya. Jadi Allah SWT menciptakan benda-benda, alam dan interaksinya satu dengan lain sehingga membentuk sebuah super mega sistem. Tak tahu kita sampai di mana batasnya. Ya. Jadi saya menyebut super mega sistem. Jadi sistem yang maha luas, maha besar, tidak terbatas. Nah, disitulah kita berada pada interaksi itu, dan kita juga berinteraksi dengan banyak faktor, banyak aspek, banyak variabel di dalam alam ini. Ya. Oke, ini lanjut. Saya lanjutkan. Lanjutkan ke slide berikutnya. Udah, Prof. Ini. Sini belum jalan. Jadi konstruksi karakter. Jadi alam itu ada ciri-cirinya menurut Al-Quran. Nanti kita lihat ada beberapa yang melandasi sains, melandasi pengetahuan. Belum jalan, Mas. Ya, itu oke. Ya. Jadi mungkin kita sudah bicarakan banyak hal ya. Nah, ini ada benda-benda alam, ada faktor proses dan produk ya. Keislaman alam semesta, langit itu berlapis-lapis, susunan eksak ya. Kemudian korelasi dan fungsional ya, hukum sebab akibat, kausalitas, kemudian seimbang dan tidak berubah-ubah. Itu termasuk karakter alam semesta ya. Jadi dari sini sebenarnya lahir. Nah, maka Allah tanya kepada manusia semacam sebuah argumen. Oke, lanjut. Nah, dalam ayat ini, afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'au wa karhau wa ilaihi turja'un. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah semua berserah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Nah, ini menurut Profesor Baikuni
Ini kata suka maupun terpaksa. Ya. Ini kalau manusia itu ada yang terpaksa. Gitu. Tapi kalau benda alam dia sukarela. Kalau batu kita lambungkan ke atas, dia dengan sukarela dia jatuh lagi ke bawah. Itu adalah sebuah sunatullah. Ya. Artinya apabila benda yang kita lemparkan ke atas, selama daya tarik bumi itu lebih besar dari bendanya, dari kekuatan dia untuk mengapung, maka dia akan jatuh ke bawah. Jadi tidak akan dia naik ke atas. Kecuali nanti pada satu titik di mana bumi sudah tidak mempunyai gaya gravitasinya, nah dia akan terawang-awang di angkasa sana. Nah sekarang itu siapa yang buat seperti itu? Kalau kita tidak mengatakan itu adalah sunatullah. Nah, jadi jangan coba-coba melambungkan batu ke atas, lalu tahan pakai kepala kita, karena kita harapkan dia akan terus melayang ke atas. Itu tidak terjadi selama masih berada dalam konteks ya sunatullah, hukum yang ada di bumi terhadap benda-benda itu. Tapi kalau manusia, nah itu ada. Itu yang pertama kali kita bicarakan ya, bahwa hati manusia itu ada yang menerima dengan sungguh-sungguh, ada yang secara terpaksa. Pasalah gimana terpaksa ya. Nah, jadi itu hukum yang berlaku kepada benda. Jadi kepada manusia diturunkan Allah dinullah, agama. Pada benda-benda ini ditetapkan Allah sunatullah. Nah, itu ya. Oke, lanjut. Oh, kok mati nih? Ini apakah dengan Google Map ini itu sudah menjadi ketetapan di apa? Di UIN atau enggak ya? Sebenarnya saya memang masih belum familiar dengan ini dibandingkan dengan Zoom itu ya. Maaf Prof, izin lanjut. Maaf Prof, izin Oke, lanjut. Nah, silakan. Sebenarnya bukan tidak mau dengan Zoom, tapi Zoom itu kan berbayar. Kami apa namanya? Oh ini. Kalau Google Meet kan gratis kok, sampai berapa jam pun nggak ada masalah. Oh, iya. Nah itu kami namanya mahasiswa ini Prof agak meminimalisasi pengeluaran. Gitu Prof. Iya. Padahal Google ini pun bayar juga, cuma tak tahu kita dari mana dia ngambil bayaran itu ya kan. Nah, itu kan Prof. Oke, kita lanjut ya. Sudah. Saya melihat selalu terhambat begitu ya. Nah ini ya, ini kita sudah masuk pada udah yang tadi, yang kedua iptek. Ya oke. Ada tanahnya itu. Nah ini pengetahuan teknologi, ya kan? Ini gaya gerak benda yang tadi saya ceritakan sedikit, ya. Kalau kita lihat ini, itu benda M itu benda dengan massa tertentu, dia bergerak turun jatuh ke bawah dengan kecepatan A, ya. Benda ini bergerak ke bawah. Dari atas ke bawah itu tidak bisa dibantah bahwa dia akan turun. Ya. Nah kecepatannya itu tergantung pada besar kecilnya massa benda itu. Nah orang yang mampu membaca keadaan itu, situasi itu, dia dapat merumuskan. Itu satu. Yang kedua, keadaan seperti itu memang sudah ada di alam itu. Sejak kapan? Sejak alam ini ada barangkali. Ya. Sejak alam ini ada. Jadi aturan yang terjadi pada benda itu nggak bisa dibantah. Eksaknya itu sangat teliti. Mengapa dia bisa jatuh ke bawah?
Karena sudah diciptakan Allah bumi ini ada magnetnya. Kekuatan daya tariknya itu 9,3 meter per detik. Ya. Nah, itu gaya yang bekerja setiap benda. Nah, oleh karena itu, orang yang cerdas, yang jenius, ini kan abstrak ini. Tak nampak ya, bahwa massa benda itu berhubungan dengan geraknya, berhubungan dengan kecepatannya, ya, dan sifatnya tetap bergerak apabila berada di atas. Itu kan memang sifat demikian. Nah, jadi orang cerdas, maka dibuatnya lah. Mengapa itu terjadi? Karena ada gaya gerak benda. Sehingga dirumuskannya lah bahwa gaya yang bekerja pada satu benda yang bergerak berbanding lurus dengan massanya dan percepatannya. Ini huruf A kecil, M kecil, A kecil. Ya, jadi semakin besar massa benda itu, semakin cepat dia jatuh. Nah, ya, semakin cepat dia jatuh. Ya, jadi F sama dengan A, M. Ya, semakin besar massanya, semakin cepat gerak jatuhnya. Ya, jadi A itu adalah percepatan. Semakin besar benda itu, maka percepatan itu beda dengan kecepatan. Ya, kecepatan itu satuannya sama, tapi karakternya berbeda. Percepatan itu misalnya kalau kita bawa mobil, pertama kecepatan itu misalnya 10 km per jam. Lalu kita pacu lagi menjadi 20, jadi 30. Nah, dari 10 menjadi 30 sampai 60, itu namanya percepatan. Nah, lalu kecepatan mana yang 40 km per jam per satuan waktu? Nah, itu namanya kecepatan. Berapa kecepatannya? 30 km per jam. Perubahan dari satu kecepatan yang rendah ke kecepatan yang tinggi, itu disebut dengan percepatan. Nah, jadi beda ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini, gaya yang bekerja pada benda itu berbanding lurus sama dengan massanya kali percepatannya. Jadi semakin besar massa benda itu, semakin besar pula gaya yang menyebabkan benda itu bergerak. Nah, sehingga percepatan itu adalah gaya dibagi dengan massa. Nah, ini adalah produk sains, produk ilmu pengetahuan. Ya, produk ilmu pengetahuan. Di mana dia ada? Tidak ada dalam teks Al-Quran. Tak ada ini, kalau dicari kayak gini, ya, tak akan ada itu. Dia di mana adanya? Dititipkan pada qulin zuru madza fis samawati wal ardh. Katakanlah Muhammad, lakukan pengamatan, analisis, observasi, riset terhadap apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi di mana letaknya? Letaknya di alam semesta, prosesnya di dalam akal manusia yang diperintahkan Allah untuk mengkajinya. Nah, ini hilang lagi deh. Hilang lagi deh nih, Surya. Mati-mati layarnya, Prof. Maaf ya, Prof. Oh ya, oh gitu. Ya. Iya bentar, Prof. Nah, oke, apa-apa. Inilah kita bekerja dengan teknologi itu ya. Oke, di atas, masih di atas. Nah, itu dia ya. Nah, itu. Jadi benda ya di angkasa turun, jatuh, ada percepatannya. Nah, ini siapa yang menemukan, yang mampu membaca? Nah, di awal hari itu sudah saya sampaikan. Ini anugerah Tuhan. Ada manusia yang apa namanya, dua macam kelompok, 3 kelompok manusia itu. Ada kelompok idiot, ada kelompok normal, ada kelompok jenius. Jenius dan idiot itu abnormal. Dua-duanya abnormal itu. Cuma satu abnormalnya terlalu
terlalu terlalu rendah kemampuan akalnya, yang satu terlalu tinggi akalnya, sehingga dia bisa membaca keadaan alam itu. Kalau kita ini sedang-sedang saja, ya kan? Nah, paling tinggi ya barangkali sekitar IQ ya 100-an lah barangkali, atau kurang sedikit lah barangkali. Ya. Nah itu, jadi dia bisa membaca hal-hal yang abstrak. Ini filsafatnya. Ketika seorang bernama Newton itu duduk di bawah pohon seri, ya, bukan seri, pohon apel, ada apel di atas, ya. Kemudian dia duduk, lalu jatuh buah itu. Nah inilah mereka ini begitu cara pikirnya, jenius itu. Jatuh, nimpa kepalanya. Nah kalau kita barangkali kalau buah apel itu atau mangga misalnya, wah ini jatuh timpa, ini rezeki dari Allah. Hanya itu kita kan langsung berhubungan dengan apa itu? Dengan hawa nafsunya. Wah ini apel nih merah jatuh tadi, timpanya saya. Wah ini rezeki yang tak disangka-sangka. Nah, itu langsung dia terkoneksi dengan kebutuhan hawa nafsunya. Begitu juga misalnya kalau sekarang, wah ini dapat rezeki banyak, ini kesempatan ini. Ya, jadi anggota DPR sekarang 1 miliar per tahun, ini rezeki ini. Ya, nah, langsung berhubungan dengan hawa nafsunya. Dia tak mikirkan kalau itu dihitung dari 1 rupiah untuk sampai 1 miliar, ya. Saya kira kalau ada yang mau duduk hitung angka 1 sampai angka 1 miliar, saya kasih 1 juta, mungkin berpikir orang. Ya, 1, 2, 3, 4 sampai 1 miliar. Dan itu nanti akan menjadi pertanggungjawaban, akan dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, tapi ketika dapat itu dia lupa dengan hawa nafsunya. Tapi berbeda manusia-manusia yang jenius itu. Nah, kalau kita mengatakan mencari hikmah, ya, kalau mereka ini mengambil ya sesuatu yang sifatnya ilmu pengetahuan. Dia berpikir, kenapa apel ini bisa jatuh? Kenapa buah apel ini bisa jatuh dan menimpa saya? Dia berpikir dari situ. Nah, muncullah dengan tingkat tingkat penghayatannya tinggi, maka muncullah hukum ini, hukum tentang gaya. Wah, ini mati lagi nih Ustadz Yazid ini. Padahal di tempat saya ini sangat bagus ini, excellent ini apanya. Ya, internet. Oke. Nah, itu ya. Itu oke. Tunggu. Satu lagi. Ada satu lagi yang mau saya jelaskan. Di atasnya lagi. Satu lagi yang tadi masih. Kita belum pindah. Terus. Nah, ini ya. Nah. Jadi muncullah ini ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, contoh kedua, ada suhu, temperatur, volume, tekanan. Ini suhu, volume, tekanan. Ini kan memang ada di alam itu. Cuma siapa yang bisa mencari hubungan antara suhu, volume, tekanan itu? Tentu orang yang wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi apa yang dimaksud dengan tafakkur itu? Selesai memahami sampai pada ini tadi. Nah, disinilah saya agak kurang sepaham dengan video tadi. Dia hanya menganggap Al-Quran itu sebatas itulah teks itulah. Ya, nah, barangkali ya nanti bisa ditelaah lebih lanjut. Itulah yang barangkali dimaksud oleh Nabi, wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Ya, celakalah mereka yang membacanya tapi tidak mentafakkurkannya. Kenapa? Karena kehebatan umat Islam itu apabila dia menguasai, ya, pelajari nanti kegemilangan Islam. Kenapa Islam itu gemilang?
salah satu menguasai tempat suburnya ya para ulama, ilmuwan, ya, tubuh pada saat itu sumber peradaban, pusat peradaban, ya, ilmu pengetahuan sampai matematik itu, ya, aljabar itu siapa namanya, Abu Musa Al-Khawarizmi penemunya. Tapi bergeser dia ke barat, ya, disebabkan oleh, nah itu tadi, dalam hal yang seperti itu memang barangkali ya kita akibat meninggalkan prinsip-prinsip Al-Quran. Jadi yang tadi itu pahamnya paham sekuler. Al-Quran itu persoalan apa, ilmu pengetahuan itu masalah yang lain. Nah, tinggal kita saja, apakah mau kita pisahkan seperti itu. Maka statement-statement antum tadi misalnya Al-Quran tidak mengenal expire. Kalau kita cara expire, ini ketetapan ini expire nggak dia nih? Tidak ada expire sampai kiamat nanti, beginilah hukum itu. Ya, sifat masa benda itu, kecuali Allah akan rubah kiamat, ya, matahari terbit dari barat terbenam ke sebelah timur, terjadi pergeseran, nah, ya kan, itulah barangkali baru terjadi perubahan itu. Ya, suhu juga, suhu bumi, tekanan yang ada, ya kan, nah, terjadi perubahan, mungkin kita pun tak ada lagi di muka bumi. Kalau terjadi dia pergeseran, misalnya suhu naik sama dengan suhu tubuh kita 37 derajat Celcius, mungkin kita pun mati, tak bisa tahan lama kita. Nah, itulah apa namanya, konstruksi sunatullah. Nah, nanti bagaimana pandangan Al-Quran tentang itu, nanti kita bicarakan berikutnya. Nah, jadi jangan dipisahkan itu maksud kita. Ya, sumbernya itu ada di Al-Quran, cuma tidak secara seperti rumusan tadi. Karena dia sudah masuk pada produk akal yang diperintahkan Allah. Akal sudah aku kasih, kalian cari yang seperti itu. Cuma kita dalam memanfaatkan akal itu, ya, mengalami reduksi. Ya, reduksi peranan akal. Ibaratnya seperti kita punya HP, kemampuan HP itu yang kita gunakan hanya barangkali ya sekitar paling banyak 20-30%. Kemampuan laptop pun begitu, kita hanya terbatas misalnya dengan PowerPoint, dengan apa namanya word processing, ya. Kemudian ya sedikitlah barangkali menggunakan kalkulasi, padahal kemampuannya lebih dari itu, ya. Jadi kemampuan kita sebenarnya. Nah, ini adalah ya gaya tadi, ini gaya sudah tadi ya. Nah, ini kalau kita lihat ini sunatullah yang lain, ya. Bahwa air itu tabiatnya bagaimana? Apabila dia disinari oleh matahari, dia akan naik ke atas. Ya. Nah, ya, air, tanaman, ini juga aturannya eksak, tetap berlaku terus, ibarat seperti mesin yang berputar tanpa ada istirahatnya selama ya komponennya masih ada. Kalau tanaman habis digantikan dengan tanaman yang lain, tapi air itu berputar terus. Nah, itu tidak akan ada yang bisa merubah itu. Nah, oke, lanjut. Nah, ini lebih agak sedikit. Ya, nah ini yang macam-macam ini, mungkin kalau yang agak malas dia melihat ini. Tapi inilah alam semesta itu. Ya, kalau kita lihat itu ada huruf Y pada lingkar pertama. Ya, huruf Y. Ya. Kalau ibarat Y itu adalah kita yang hidup ini. Kita ini hidup tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Kalau Allah katakan dalam Quran, ya ayuhan
Sir, mati lagi apa? Suaranya nggak ada. Iya, mati kayaknya punya profesor itu, Sir. Sir, Mati kayaknya jaringan. nyala dulu kakinya. Sapu itu, cari sapu. Cari sapu sekarang. Cari. Jadi gimana ini, Ustadz? Ini Telkomsel ini jaringan ini. Gimana ini solusi ini? Ya, gimana ini, Sir Surya? Aduh. Rakit ya. Ya, saya pun tak tahu ini apa sebab mati-mati ini. Iya, Prof. Oke, saya lanjutkan tadi. Nah, itu yang agak apa itu ya? Itu ada ya, kita juga ya. Kita ini dipengaruhi oleh berbagai lingkungan. Ya, jadi kita ini tidak independen, tidak berdiri sendiri. Misalnya kita katakan kita perlu dengan udara, tak ada satupun yang bisa tanpa bernapas. Kita dipengaruhi oleh air, kita ditentukan oleh cahaya, kita ditentukan oleh makanan, dan lain-lain. Itu eksak itu. Tak ada yang bisa lepas dari itu. Satu saja yang tidak berfungsi dengan baik, maka berarti ada bagian tubuh kita yang sudah tidak berfungsi dengan baik, atau lingkungan yang sudah terganggu, yang sudah mengalami perubahan itu. Jadi kita ini kan macam sebuah konstruksi, ya. Nah, jadi satu faktor itu, kalau kita lihat Y, ya, ditentukan oleh, di situ sudah merusak dia apa namanya, berubah-ubah ya, itu ada X1, X2, X3, itu artinya faktor-faktor. Artinya variabel-variabel yang menentukan satu produk itu. Kemudian ada lingkaran kedua yang sebelah kanan, warna putih itu. X yang kita maksud yang menentukan kita tadi, itu pun dipengaruhi oleh yang lain. Misalnya kalau kita dipengaruhi oleh air itu pun dipengaruhi oleh faktor lain. Air itu dipengaruhi oleh suhu, air itu dipengaruhi oleh kadar unsur yang ada di dalamnya. Kalau air laut itu kadar garamnya tinggi, ya, kadar apa namanya bahan pencemarannya dan sebagainya. Itu air. Begitu juga kalau makanan, tanaman ditentukan oleh faktor lain. Begitu juga ya, tanaman itu dipengaruhi faktor lain, faktor yang mempengaruhi oleh tanaman itu dipengaruhi oleh faktor yang lain. Jadi semua kita saling tergantung. Siapa yang mengatur itu bukan aturan manusia. Manusia mencari mana yang ada hubungan, mana yang tak ada hubungannya. Nah, jadi ini ada yang ini orang eksakta pun kadang-kadang ada yang agak-agak malas melihat. Ya, itu ada faktor, ada proses, ada produk. Jadi di alam itu prosesnya itu hanya itu saja. Ya,
Dalam konteks sunatullah itu faktor proses produk. Tak lepas itu. Ya, apa saja kita sebutkan, kalau tidak dia sebagai faktor, dia akan sebagai proses. Kalau tidak proses, dia sebagai produk. Apa saja kita sebutkan tidak lepas dari itu. Nah, itu adalah sebuah konstruksi, sebuah arsitek yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mati lagi dia. Hilang lagi gambarnya. Nah, oke, lanjut lah. Ya, sebisanya saja lah. Nah, itu ya. Oke. Nah, dalam Al-Qur'an kembali lagi kita rujuk ke sana. Ya, disebutkan itu ada benda-benda alam. Kemudian Al-Quran menyebutnya, keterangannya, matahari 49 kali. Misalnya. Apa itu matahari? Ya. Setelah diteliti secara ilmu pengetahuan, matahari itu adalah sumber energi utama. Sehingga ada orang sampai bertuhan dia kepada matahari, katanya kalau tidak ada matahari takkan ada kehidupan di muka bumi. Mungkin secara saintisnya ada benarnya, tapi tidak benar, ya kan? Nah, karena kita umat Islam, karena matahari itu bukan Tuhan, dia diciptakan dengan aturan yang ditetapkan kepada ya, sumber energi, ya. Nah, dari tanaman diolah, dirubah energi matahari itu menjadi energi kimia. Siapa yang merubah itu? Tanaman diberikan Allah hak veto, hak kekuasaan, yang berkuasa, yang bisa merubah energi matahari menjadi energi kimia, itu diberikan kepada tanaman. Manusia bisakah merubah energi matahari menjadi bentuk lain? Bisa, tapi tidak untuk energi kimia. Ya, ini sekarang nih ada teknologi mobil dengan energi matahari. Ya, solar bisa digunakan untuk memasak dan sebagainya. Bahkan pesawat udara pun sudah ada yang mulai menggunakan energi matahari. Tapi tidak energi matahari menjadi energi kimia. Maka di seluruh dunia pun tidak bisa lepas dari pangan atau tanaman-tanaman sebagai penyedia pangan. Al-Quran itu sudah bicarakan itu. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan statement Ustadz di video tadi, jangan berhenti pada Al-Quran yang dalam bentuk tekstual, tapi substansinya apa? Kalau manusia umat Islam itu ingin menguasai kembali dunia itu. Ini baru satu aspek saja. Ya, berapa banyak yang dibicarakan itu? Nah, kita lihat ini. Langit, ya, lapisan gas menyaring cahaya gitu. Sudah kita bicarakan yang lewat. Ya, bumi, tanah itu ada 68 kali disebutkan dalam Al-Qur'an dengan berbagai dimensinya. Ya, dengan berbagai dimensinya. Tapi mungkin kita tidak mengkaji tentang ini. Kita kaji hal-hal yang lain. Nah, saya teringat ketika Tuan Guru Bajang memberikan ceramah di Darut Tauhid, tempat A'agim itu, saya langsung, waduh, berarti umat Islam ini sudah tidak melaksanakan, tidak mengkaji Al-Quran itu secara komprehensif. Apa yang disebut itu? Al-Quran itu mengandung 3 dimensi besar. Pertama adalah dimensi mengenai al-ilmu fi dzatillah, ilmu tentang zat Allah. Ya, dia mengatakan Allah itu tidak bertempat, tidak apa, ya. Mengatakan Allah itu Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu ada dalam Al-Quran. Jadi tentang ketuhanan. Dia memberikan 3 garis besar. Yang kedua tentang hukum-hukum Allah. Hukum yang diterapkan, yang ditujukan kepada manusia. Yang ketiga adalah hukum tentang sunatullah. Nah, mungkin 1 dan 2, ya, 1 dan 2 itu menjadi kajian lah. Tapi yang 3 ini sudah mengalami sekularisasi.
Nah, itu masalah itu tadilah yang tadi itu. Ya. Sekularisasi. Wah, ini Al-Quran, ini Al-Quran. Itu bukan ilmu Al-Quran. Nah, itu bahaya besar itu. Ya kan? Bahaya besar di situ saya melihat. Ya, nah, mungkin untuk kalangan tertentu boleh saja. Tapi untuk kalangan, untuk peradaban umat itu pemahaman, ya, pemahaman kita, pemahaman umat itu menjadi tereduksi tentang apa itu kandungan Al-Quran. Akibatnya tak bisa direalisasi misalnya ayat mengatakan walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ya. Bahwa bumi ini di ujung ayat itu akan diwarisi oleh orang-orang yang salih. Apakah definisi orang salih itu menyangkut hanya amal-amal tanda petik ya, amal-amal yang seolah-olah seperti akhirat, seolah-olah saya katakan ya, atau apakah menuntut ilmu misalnya membuat pesawat untuk berangkat haji, apakah itu tidak masuk kepada amal saleh? Tapi kalau kita bertanya, karena tidak lagi orang Islam yang menguasai, memang betul mungkin tidak amal saleh. Ya, sehingga kita mencari pilot aja pun payah. Bagaimana pilot itu supaya jangan masuk dia ke tanah haram itu. Nah, ini jadi pemikiran. Ya. Yang ketiga itu berarti ada sepertiga Al-Quran itu mungkin tak pernah disentuh. Ya, tanda petik bukan tanda petik, tidak pernah disentuh substansinya. Ya, substansinya. Ya, kalau ayatnya dibaca, maka barangkali yang dimaksud Rasulullah di ujung ayat ketika dia menerima inna fi khalqis samawati wal ard, setelah itu dia mengatakan kenapa dia menangis, dijawab oleh Rasulullah wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha, celakalah mereka yang membacanya tapi tidak mentafakkurkan. Dulu dokter Imaduddin Abdul Rahim itu kalau sudah membaca ayat itu dia menangis. Siapa kira-kira yang bisa merealisasi kandungan Al-Quran ini sehingga umat Islam menjadi penguasa di muka bumi? Nah, itu selalu dia menangis dia membaca ayat. Nah, kenapa? Karena paham sekuler tadi. Ya, paham sekuler. Kalau antum jadi ustadz, ya itu ustadz, salat, zakat. Salahkah itu? Ya tidak. Ya, nah, jangan pula disalahkan itu, tidak, itulah memang benar. Tapi ekspansinya bagi orang-orang yang punya sikap jenius itu, sifat jenius otaknya itu, ya di samping dia menguasai ilmu-ilmu tentang Al-Quran atau pendukungnya, ya kalau bisa dia lebih lanjut dari situ ilmu fi sunnatillah. Nah, barulah barangkali Islam itu berjaya. Makanya orang kafir itu takut ya. Ya, makanya peradaban Islam itu bagaimana hancur sehancur-hancurnya. Yang terakhir ya, ketika Saddam Hussein itu bagaimana hancurnya Baghdad itu tak ada lagi ya. Bagaimana hancurnya Baghdad itu ketika diserang oleh Mongol. Lalu tidak hanya diserang oleh secara fisik tapi diserang dengan cara ya ghazwal fikri, pikiran. Sehingga terpisah pemikiran itu sampai hari ini. Ya, muncul sekolah, muncul madrasah. Sekolah hanya hitung-hitung saja, tak ada kaitannya. Ah, ini tadilah. Jadi kita harus mengembalikan itu. Seperti yang kita bahas di awal kuliah kita, bahwa Al-Quran itu, kebenaran ilmiah ini adalah bagian dari kebenaran wahyu. Jangan dianggap dia dua kutub. Nah, itulah akibat dia dua kutub, yaitu tadi ya. Nah, jadi seperti Ustadz Surya Perdana, tidak usah kesal karena kita perlu komunikasi ya, kita perlu berkomunikasi dengan dunia luar, tidak hanya di barat tapi ilmu-ilmu pengetahuan itu banyak. Jepang itu luar biasa itu, kalau hari ini keluar satu buku teks di Amerika itu seminggu itu sudah keluar dalam bahasa Jepang.
Ya, hebat itu. Jadi kalau katakan plagiat yang paling besar dunia ini, yang paling hebat itu Jepang. Nah, kita coba ya, kalau kita apa? Keluar kitab bahasa Arab, bisa nggak seminggu keluar dalam bahasa Indonesianya? Ada nggak? Ustadz Marzuki, bisa nggak? Keluar dia bahasa Arab, seminggu keluar dia dalam bahasa Indonesia, bisa nggak? Tak bisa kita. Situlah kelemahan umat Islam, ini salah satu di antara. Sehingga Profesor Abdul Salam, seorang penerima Nobel Fisika dari Pakistan itu. Nah, makanya Pakistan ini orang hebat-hebat ini. Mudah-mudahan dengan Taliban ini akan kembali, ya, peradaban itu akan muncul kembali. Dia bertanya, mengapa sains teknologi ini tidak berkembang, tidak tumbuh di umat Islam, di negara-negara Islam? Nah, ya kan? Makanya di dalam sebagai dosen itu ada apa namanya, linearitas. Ilmu itu satu rumpun saja dia kuasai. Kenapa? Sehingga dia bisa mendalam. Tapi sekarang kan muncul kan, S1-nya A, S2-nya B, S3-nya C. Nah, maka dia menjadi ilmuwan ahli A, B, C. Ini udah bergeser dia. Kalau dulu tak bisa. A, tetap A, tetap A. Kalau mau ahli kemana? Sekolah. Kalau ini kan nggak bisa kita bilang dia ahli apa. Ahli apa dia? Yang ahli itu di S1 itu yang paling banyak SKS-nya kan. Nah, S2 kurang lagi, sedikit-sedikit saja. S3 lebih sedikit. Dari segi jumlah. Tapi kalau dia mendalam di satu bidang itu, barulah dia nampak benang-benang merah dalam ilmu itu. Kan ilmu ibarat kita menyelam di lautan ini, banyak kali jenis ikan. Kalau semua jenis ikan mau kita tangkap, akhirnya kita itu ditangkap ikan itu kita. Nah, jadi ini ya. Nah, kemudian apa? Cahaya, ada 42 macam. Jadi sinar matahari disebut bersinar, bulan disebut bercahaya. Nah, itu. Ya. Kata sinar, kata angin, awan, hujan. Ini kan komponen-komponen alam semua yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, tapi tidak ada yang bisa langsung pengaruhnya, misalnya wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Malam itu untuk istirahat, siang untuk bekerja. Nah, tapi orang yang menalar, kenapa malam itu manusia itu ngantuk saja? Nah, kan? Mengapa? Apa yang terjadi dalam reaksi biokimia tubuhnya? Itu ada jawabannya itu, jawaban ilmiahnya. Dan kenapa orang-orang tua semakin sedikit jam tidur, makin payah dia tidur. Kalau sudah terganggu, dia tak bisa lagi tidur. Gitu. Kenapa kalau anak masih muda, ya bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Kenapa bisa dia begitu? Itu semua tidak lepas dari mekanisme sunatullah. Ada lagi hujan disebutkan 59 kali. Nah, nanti bisa dicari lagi ya. Nah, ini yang namanya statistik seperti ini bisa ada errornya ya. Nah, bisa lebih, bisa kurang. Ini dulu saya cari dengan Al-Quran aplikasinya Holy Quran. Dulu ada, sekarang udah tak nampak saya lagi itu. Sekarang pun udah hilang. Udah berganti-ganti laptop itu. Itu sangat baik itu ya. Jumlah kata, jumlah apa. Tinggal divalidasi saja. Nah, ini sudah kita bicarakan ya. Nah, ini ya, langit itu berlapis-lapis. Lanjut. Al-Quran alam semesta ini sudah. Oke. Nah, ini pun sudah kita bicarakan. Lanjut aja dulu. Nanti kita perdalam. Oke, lanjut. Nah, ini lebih terang. Oke, yang tadi. Lihat. Nah, ini. Nah, ini lebih jelas ya. Jadi langit itu berlapis-lapis untuk apa? Ya untuk menjaga manusia itu. Ini tidak berubah ini. Ya kan? Sunnatullah ini tak berubah. Disebut Allah dalam Quran berapa? Baqarah 22. Banyak sekali tentang langit. Ada berapa itu? Apa tujuannya? Ini. Nah, jadi kalau hanya kita bicara misalnya Al-Quran by text saja, dihafal, ya, tidak kita lakukan, akal tadi tidak difungsikan secara maksimal, ini nggak akan mungkin tahu orang. Ya, sehingga dengan tahunya seperti ini, banyaklah hal-hal yang kalau pesawat itu harus begini, ya, teknologi yang lain diperlukan. Kenapa? Karena alamnya itu seperti ini. Kita lihat nih, X-ray
di atas 100 mil, 100 km. Sudah tertahan dia. Kalau sampai dia ke bumi, mandul kita semua. Bayangkan itu. Tapi Allah buat. Siapa yang membuat lapisan ini? Gak ada teknologi manapun itu. Itu yang saya maksud tadi, sunatullah. Ya. Gak ada yang buat ini. Ya, 90 sampai 100 mil itu ada sinar, ada lapisan bumi. Ya, insyaallah nanti kalau saya ingat nanti saya sampaikan ini. Gas apa saja yang ada di sini tidak sama dengan lapisan yang di bawah. Tapi ultraviolet bisa sampai pada 50-60 mil dari muka kita ini. 60 mil dari permukaan bumi. Kalau ini sampai ke bumi, mungkin mata kita buta semuanya. Nah, yang sampai ke bumi adalah ultraviolet near, ya. Nah, kemudian visible yang kita lihat-lihat itu. Kemudian inframerah, kemudian gelombang radio ini yang sampai ke bumi. 4 jenis yang tidak berbahaya bagi kehidupan makhluk yang ada di situ. Pertanyaan, yang buat atap ini siapalah kira-kira? Ada kita buat? Ya. Ustaz Marzuki ada pernah orang membuat apa itu? Dari sinilah barangkali saya mengestimasi, menganggap, ya. Dari sinilah prinsip-prinsip inilah mungkin yang dibuat Israel itu untuk membuat dom penangkis peluru itu. Masuk peluru itu terbakar di situ. Ini pun begitu masuk meteor pada pupuk terbakar dia. Itulah yang dicontoh mereka itu untuk membuat pengamanan. Nah, seharusnya kalau umat Islam punya yang seperti itu, inilah yang ditakuti mereka sebenarnya. Jadi perang itu tidak perang hanya senjata fisik, tapi senjatanya adalah senjata dalam bentuk hasil produk akal manusia yang distimulir Allah Subhanahu wa taala sangat banyak di dalam Al-Qur'an itu. Ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada lagi apa? Tumbuh-tumbuhan, ternak, hewan, ikan, kebun, petani. Yang paling banyak disebutkan dalam Al-Qur'an itu adalah manusia. Nah, kenapa? Semua yang diciptakan Allah itu untuk kepentingan manusia. Walladzi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Dia membuat segala sesuatu untuk kamu semua. Tapi kamu itu tidak tahu bahwa itu aku yang buat begitu. Nah, jadi, sampai 435 ditujukan kepada manusia. Yang lain sedikit-sedikit saja, ya. Nah, supaya manusia ini yang 435 kali disebutkan ini itu mengkajilah tentang keberadaan apa yang ada di sekelilingnya. Tujuannya apa? Satu, untuk mengenal kehebatan kekuasaan Allah. Yang kedua, untuk kesejahteraan makhluknya di muka bumi. Maka disebutkan bahwa manusia itu yang paling baik adalah manusia yang paling banyak besar manfaatnya kepada manusia lain, karena dia sebagai variabel penentu terhadap yang lain. Gimana kita mau bermanfaat sama yang lain kalau dunia ini ad-dunya mazratul akhirah ini tak bisa kita jadikan ladang, tak bisa kita kuasai. Nah, maka masuklah orang-orang yang cenderung menguasai ilmu kebumian ini, karena ilmu ini tidak tertuju ini untuk orang beriman, tidak. Ini sifatnya universal. Ya, siapa saja yang mau menelaah itu. Nah, disinilah letaknya Al-Quran itu hudan linnas. Siapa saja, ya, tidak dia ditentukan kepada bahwa ini orang beriman yang tahu, bahwa ini orang tidak beriman, tidak. Karena ini sifatnya universal. Bagi orang beriman menambah keimanannya. Bagi orang kafir semakin kafir dia. Itu aja. Nah, ya. Nah, ini ya, dalam Al-Qur'an itu nah, yang tadi mineral tadi. Ustaz Surya di atasnya, mineral tadi. Di atasnya lagi, angkat. Nah, ini. Nah. Dalam Al-Qur'an itu tadi dia sebut untuk kemi. Nah,
Ilmu kimia, coba dalam Quran itu. Paling sedikit ada kira-kira 8 disebutkan di sana. Disebutkan ya. Nah, disebutkan. Nanti bisa dicari lagi. Besi. Besi itu untuk menelaah besi itu nggak bisa tanpa ilmu kimia, nggak tahu itu. Takkan bisa dimanfaatkan. Tak bisa membuat mobil itu, kan? Harus dipelajari ilmu kimia. Jadi ilmu kimia itu yang kita harapkan berakar dari Al-Quran itu. 2 tujuannya. 1, meningkatkan keimanannya kepada Allah. Yang kedua, untuk mensejahterakan manusia. Bagaimana itu bisa tercapai kalau tak tahu tentang api itu besi? Kita paling-paling besi itu yang kita lihat besi cor, besi yang sudah jadi. Tapi coba kita telah lebih lanjut. Siapa yang membuat besi itu? Yang menambang besi itu siapa? Yang membuat besi-besi seperti itu siapa? Apakah itu umat Islam atau bukan? Saya sekarang ini sedang bangun, ada madrasah yang diamanahkan kepada saya, wakaf orang. Harga besi itu tidak tanggung-tanggung sampai 200.000 lebih satu batang. Ya, diperlukan ribuan batang ini. Siapa yang apa itu? Mana mungkin tidak mengetahui ilmu kimia? Nah, seperti kita inilah, ya, antum semua termasuk saya, kita nggak mendalami tentang ilmu besi itu. Apa yang kita bisa buat? Paling-paling kalau ada besi buruk kita jual berapa sekilo? Hanya itu. Bagaimana kita mau menjadi penguasa dunia ini? Coba sabar rezeki berapa sekilo besi sekarang? Asal ada besi buruk, kita ukuran kita berapa kilo? Ustaz Musin berapa sekilo? Ya. Jadi itu tadi yang saya maksud tadi, tidak semuanya salah tapi tidak semuanya benar. Ya, this is creamy. Ya kan? Ini semua tidak. Selama bumi itu masih ada, tabiat besi itu ya tetap dia sebagai besi. Nanti kita bicarakan juga sedikit ya, mungkin pertemuan berikutnya tentang bagaimana atom besi itu. Tembaga, begitu juga. Apa yang bisa kita buat dari tembaga? Ya, tembaga itu ada dalam Quran disebutkan itu. Ya, itu cerita Zulkarnain itu kan diciram dengan tembaga. Cuma tembaga itu apa? Sebagai sebuah inspirasi, kita harus tanya, tembaga ini untuk apa ini? Selain untuk itu apa lagi? Berarti Allah kata itu ada benda itu namanya tembaga. Kalian carilah itu. Ya, itu apa tembaga? Itu masuk kabel listrik itu ya tembaga. Itu penghantar yang paling baik. Pertanyaannya, siapa yang buat? Ya, di mana produksinya? Di mana dia ada? Dari mana asalnya? Ada semua di bumi ini. Nah, jadi yang kita bicarakan kerak bumi kemarin tuh, nah ini kita baru masuk istilah-istilah beberapa ya unsur kimia yang ada dalam Al-Quran. Sehingga apa namanya itu ulama besar Badius Zaman, ya kan? Nah, mungkin dah tahu lah tuh Badius Zaman, ya. Nah, itu yang dipidatokan oleh Ustadz apa namanya itu? Yang ketua GNPF dulu yang pertama siapa? Ustadz Nasir, Bakhtiar Nasir. Ya, ada di videokannya, dia pergi ke tempat Badius Zaman. Apa dia katakan? Ilmu agama itu adalah cahaya kalbu, cahaya hati. Sains modern itu adalah cahaya akal. Manusia akan mendapatkan hakikat kehidupan ini apabila menggabungkan kedua ilmu ini. Cahaya hati dan cahaya akal. Tapi apabila mereka memisahkan, skeptis terhadap satu yang sama lain, maka itu menolak. Oh itu, inilah yang terjadi itu. Maka dia tidak akan dapat hakikat kehidupannya. Ya, tapi bukan berarti kita menghidupkan syahwat kita senang kepada itu tadi, bukan itu. Ya, misalnya kita katakan, misalnya Pak Habibie diberi akal yang lebih. Orang melihat, wah Pak Habibie ini mengumpulkan mobil Mercy. Nah, itu kan, semua merek Mercy itu setiap keluar belinya, ya kan? Orang awam melihat dengan syahwatnya, wah Mercy itu berapa satu? Padahal kalau kita pikir, kapanlah dia mau menikmatinya itu? Kita hanya itu yang dalam pikiran kita.
Tapi beliau itu tidak. Dia melihat bagaimana kemajuan akal manusia itu. Produk Jerman ini setiap saat apa yang mereka temukan. Dia menganggap itu semacam mobil mainan untuk melihat teknologi, kemajuan perkembangan teknologi itu. Si bodoh-bodoh ini, wah ini hebat kali ini, satu macam bunker. Nah, inilah bedanya manusia jenius sama manusia yang setengah normal. Itu dia. Jadi memang tidak bisa kalau terlalu banyak orang-orang yang bodoh, ya. Walaupun pemain bola itu kita katakan siapa tuh, Ronaldo atau Maradona, kalau ikut ya macam kita main tuh, dia pun jadi bodoh itu, ya, jadi bodoh dia. Kenapa? Dia operin bola udah gol, dari dekat gol pun nggak bisa ditendangnya coba. Ya kan, Ustaz Musin kan, sudah mau gol aja pun tak bisa ditendangnya coba, di depan gawang nggak bisa dia nendang. Kenapa? Dia senang dengan bola itu. Oh, ini cantik kali bola ya, dipegang-pegangnya begitu. Inilah kondisi bayangan ya, tamsil keadaan kita saat ini. Nah, ya, ini apa nama? Ini betul-betul pemikiran ya. Pemikiran yang perlu kita arahkan, mengembangkan ya. Sains teknologi itu tidak mungkin macam antum lagi untuk mengkaji besi, tidak. Tapi mana tahu yang punya pesantren, janganlah anti sains kita. Jangan kita reduksi makna Al-Quran itu. Saya baca itu ada lagi satu ayat, satu saat, wa qala Rasul Rabbi, lupa saya dah teksnya itu. Ya, Rasul berkata, melapor dia kepada Allah. Ya, aku sudah sampaikan Al-Quran ini, tapi mereka tidak mengindahkannya. Nah, inilah dia. Ya kan? Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an. Itu dia. Ittakhadhu mahjura. Ya, jura. Ya kan? Apakah kita yang dimaksud dengan kita mencintai Al-Quran itu kita hanya baca begitu saja? Saya kira tidak hanya sebatas itu faham. Ya, nah, jadi kalau ada pesantren, ajarlah anak-anak itu. Nah, seperti yang kita cerita pertama itu, kalau dia menjadi kiai yang independen, punya kebun sendiri, punya ternak ayam sendiri. Saya sampai hari ini terbayang saya pesantren Az-Zaitun itu. Ya, saya belum pernah lagi yang lain melihat yang seperti itu. Ya, mungkin antum yang sudah pernah. Saya sudah pernah itu tahun 2003 saya ke sana. Subhanallah, pantas musuhnya banyak. Banyak musuhnya. Tapi kalau saya mengatakan itulah implementasi konsep Al-Quran, relatif ya, sempurna kali tidak, tapi relatif mendekati sempurna. Kita bayangkan di situ mereka anak-anak itu menghafal Quran. Silakan main bola, mereka main. Ada yang monitor bacaan, hafal. Ya, dalam ruangan itu tidak lebih dari 20 orang. Gurunya ada 2, ada guru kelas, ada guru ketika mereka berada di ruangan masing-masing. Ya. Kemudian apa? Ada ternak sapi. Saya melihat sapi yang beratnya 1 ton itu disitulah. Tidak hanya sapi untuk dibiakkan begitu. Mereka kembangkan bagaimana melakukan pembiakan. Punya laboratorium kultur jaringan. Ya. Bagaimana ternak sapi biasa, ternak kambing, perikanan, pertanian di dalam areal 1000 hektar itu. Di sekelilingnya ditanam pohon jati, mungkin sudah panen lah itu. Ya. Pantas dalam hati saya, pantas ini oleh musuh-musuh Islam ini dicari apa kelemahannya. Ya. Nah, ini hati-hati ya. Tapi saya yakin ya, kalau betul-betul anak-anak itu dididik seperti itu, saya yakin ya, paling tidak semua juga, karena kan kalau yang tamat di Timur Tengah itu kan tak semuanya juga menjadi kiai, jadi ulama ya kan. Nah, ada pula sampai pulang ke Indonesia kerja nipu saja sana sini, ya kan. Nah, ada yang jadi ulama ya, bukan tidak ada. Jadi kalau ada 10 tamat dari situ, nggak usah banyak-banyak, 1 saja dari pengusaha besar sudah bisa dia merubah suasana itu, ya kan. Nah, sudah ya. Jadi saya melihat seperti itu. Nah, kemudian apa lagi misalnya? Perak, Ag, argentum bahasa kimia. Ada emas, emas banyak.
Paling banyak disebutkan dalam Al-Quran itu. Tapi sekarang yang menambang emas kita itu siapa? Coba renung-renungkan baik-baik. Yang menambang emas itu, yang sekarang jadi polemik itu. Freeport itu. Ya kan? Siapa? Nah, kenapa? Karena ilmu tentang hal-hal yang berkaitan dengan emas ini tidak berada di dunia Islam. Ya, nah, tidak berada. Kemudian apa? Garam, ada kaca, silikat, ada mutiara, ada permata. Disebutkan dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita bertanya, apakah hanya ini saja? Jawabnya tidak. Unsur kimia itu ditemukan manusia saat ini sudah mencapai 114 unsur. Nah, paling-paling kalau kita berpikir, oh 114 unsur ini sama dengan jumlah surat dalam Al-Quran. Itu kan. Padahal besok dia bisa bertambah, bisa berkurang. Karena sampai saat ini akal manusia itu baru bisa memahami 114 ini. Nanti insya Allah kita tunjukkan. Insya Allah kuliah depan. Bagaimana sifat-sifatnya itu? Termasuk yang membentuk manusia. Ini yang membentuk kita itu dari unsur-unsur kimia itu sekitar 37 unsur ada dalam tubuh kita ini. Kemudian untuk tanaman, tumbuh-tumbuhan itu ada 17. Nah, sekarang kalau tak dipelajari secara kimiawi, dari manalah kita tahu itu? Salah satu unsur itu berkurang. Nah, misalnya kalau manusia kurang kalsium, keropos tulangnya. Satu saja unsur. Kenapa? Karena itulah sudah diciptakan Allah demikian. Oke, lanjut. Ini kimia ya. Ini ilmu kimia. Nanti akan berkembang. Nanti kita telaah lebih lanjut sampai sebisa kita lah. Baik, lanjut. Ustaz Surya. Nah ini kalau kita lihat bagaimana eksaknya susunan yang kita tidak tahu hakikatnya sebenarnya. Kan? Nah, cuma dari ilmu astronomi ditemukan ya, dan kita rasakan di bumi bahwa orbit itu matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Kita bayangkan ini jagat raya ini bebas ini. Ya, kalau tidak ada yang mengatur dan aturan itu tetap, bisa saja zigzag seperti manusia. Kalau kita orang Medan ini ketika antrian masuk dia ke depan. Tapi ini kan tidak, ya tetap begitu. Matahari posisinya tetap dari timur. Paling-paling di belahan bumi barat atau belahan bumi selatan. Ya, utara atau selatan. Tapi posisinya tetap tidak berubah. Coba kita bayangkan kalau dia tetap. Maka ada sebuah penelitian, seandainya matahari itu bergeser, kira-kira 15 cm saja mendekati bumi, hanguslah kita. Atau menjauh 15 cm, maka bekulah bumi. Tapi dia tetap. Nah, ya kan? Siapa yang mengatur itu? Nah, ini aturan ini nanti insya Allah sampaikan minggu depan saja. Aturan ini yang teratur dari matahari sampai ke Pluto ini, itu tidak hanya berlaku pada ini tadi, berlaku pada atom-atom setiap unsur tadi. Atom emas berlaku itu nanti. Ada peredaran komponen atom itu ada paling sedikit. Sekarang sudah ditemukan lagi yang lain. Ada proton, inti atom, ada elektron. Elektron inilah yang mengitar inti atom itu, berputar dia. Nah, seperti ini tadi. Maka setiap unsur itu berbeda. Emas itu tak bisa berubah menjadi tembaga. Tembaga tak bisa jadi emas. Kenapa itu? Karena atomnya itu tidak berubah. Nanti insya Allah ya pada tingkat-tingkat teori apa namanya, insya Allah nanti kita. Maka tidak pernah, jangan berharap. Ini saya beli besi, nanti kan bisa berubah jadi emas. Tak bisa. Karena atom yang menyusun besi itu berbeda dengan atom yang menyusun emas itu. Nah, pertanyaannya itu eksak tidak akan berubah hingga hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Apa yang disebut dalam Al-Quran tadi itu tidak akan berubah. Ya.
Nah, sampai hari ini manusia tidak bisa merubahnya. Emas itu ya tetap dia cari emas. Ya, tembaga tetap dia mencari tembaga. Nah, sekarang Cina mencari untuk membuat matahari itu, dia cari apa nama? Tritium. Nanti ada di dalam daftar itu ada tritium namanya. Unsur untuk menghasilkan energi yang luar biasa itu. Nah, ya, inilah ya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut. Nah, satu sama lain ya, tabiat kalau yang tadi itu apa namanya? Eksak ya. Nah, ini korelasi atau fungsional kalau mau kita terjemahkan. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, Tuhan kami, tidak ada Engkau ciptakan tentang penciptaan langit dan bumi dengan sia-sia. Ya, dengan sia-sia, tak ada. Semua ada guna. Semua satu sama lain ada gunanya. Semua ada hubungannya. Ya. Jadi yang kita anggap, oh ini tak ada gunanya, tidak. Mungkin kita belum tahu gunaannya. Kalau dalam bidang pertanian tuh ada istilah gulma. Gulma itu apa? Tumbuhan yang tumbuh yang tidak diharapkan. Dari yang ada apa namanya, dan merugikan tumbuhan utama. Apakah nggak ada gunanya? Ada gunanya. Sekarang sudah mulai dicari orang. Apa gunanya itu? Ya, lalang ada gunanya, rumput teki ada gunanya, ya kan? Rumput apa namanya, paitan itu ada gunanya. Semua ada gunanya. Nah, kegunaan itu apa? Berhubungan dengan yang lain yang diperlukan oleh manusia. Jadi ada korelasi dan ada fungsional. Ya, fungsional itu bisa makanan ternak, itu fungsional. Kalau korelasi itu ada hubungannya satu dengan yang lain. Oke, lanjut ya. Korelasi ini sifat alam tadi ya, sifat alam. Nah, ini tadi ya, ini juga satu sama lain berkorelasi. Ini bisa dilihat dalam surat Al-A'raf ayat 57. Ya, ini lebih jelas ya, dalam Quran itu lebih jelas disebutkan itu, lebih terang. Oke, lanjut. Wah, mak udah 938 ya. Nah, ini dia yang saya sebutkan tadi. Al-A'raf ayat 57. Angin dengan awan, awan dengan hujan, hujan dengan tanah, tanah dengan tumbuh-tumbuhan. Hasil akhirnya adalah buah-buahan. Nah, kalau kita rumuskan secara sains, ilmu pengetahuan, nah, G, apa itu? Gembira. Manusia itu gembira disebabkan oleh ada angin, ada awan, ada hujan, ada tanah, tumbuh-tumbuhan, akhirnya jadi makanan. Ini dalam Quran ini bicara. Macam mana mau kita bicarakan? Ini biologi tak perlu, ini kimia tak paham itu. Saya menganggap itu belum sampai ke, karena dia menelaah yang sifatnya tadi dikotomi, tidak terintegrasi. Kalau dia paham secara integrasi, dia pahami sejarah peradaban dunia, kemajuan itu barangkali tidak begitu statementnya. Ya, angin, awan, hujan, tanah, tumbuh-tumbuhan. Ini siapa ini? Ini yang dibicarakan dalam Al-Quran. Ya, kan tidak hanya teks, ini yang tergantung ini awan itu. Nah, ini dipoto 15 Mei tahun 2009. Ya, dari pesawat saya foto. Karena saya lihat, waduh, saya teringat ayat ini. Ya, siapa yang buat ini? Untuk menghidupi manusia. Sampai kapan awan itu tidak ada? Nah, kalau dia misal memeluk kitab Al-Quran itu dalam bentuk teksnya itu, lalu substansinya itu adalah awan ini, kira-kira awan-awan ini sampai kapan dia habis? Berubah-ubah, tapi prinsip awan itu tetap ada selama Allah masih mengizinkan manusia itu untuk hidup di muka bumi. Tapi kalau dah tak diizinkannya, tak diturunkannya air itu, tahun 95 kejadian itu, sibuk oleh apa namanya, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang dibuat Pak Habibie, yang sekarang ini sudah dibubarkan oleh Jokowi. Ya, berpikir cuma membuat hujan. Mereka buatlah hujan buatan. Seberapa lah bisa dibuat, ya kan? Ya, nah, akhirnya apa? Ada satu pesawat jatuh ketika
melepaskan garam-garam itu, terjadi ketidakseimbangan, jatuh pesawat itu. Itulah perbuatan manusia. Tapi ini sudah disiapkan Allah. Nah, cuman kita mengatakan bahwa wah tidak boleh, tidak apa ini. Nah, ya, maka lihatlah mekanisme ini digunakan Allah untuk mengirimkan rahmatnya kepada manusia sehingga manusia itu sejahtera dan bergembira hidup di muka bumi. Kita ini walaupun hebat kali, ada satu upacara misalnya, diundanglah antum di sana. Pidato lah, hebat-hebat orang yang pidato itu. Waktu pidato itu pun kita termanggut-manggut. Habis itu bubar. Makan siang masing-masing, tak ada. Itu acara itu dikalikan dengan 0. Apa? Makannya tak ada. Begitulah. Tapi kalau sudah, tak usah. Tapi begitu pas jam makan, di sana ada kari kambing, ada ikan kakap, lengkap segala-gala. Wah, mantap kali acara itu tadi. Kenapa? Puas sekali makan. Kenapa? Karena dua-dua ini harus diseimbangkan. Ya, kebutuhan akal juga dipenuhi dengan ilmu pengetahuan. Kebutuhan jasad juga harus disiapkan. Sehingga tenanglah. Barulah tak goncang perut tuh. Kalaupun beribadah, salat, tenang pikiran tuh. Ini kalau perut lapar, terus saya mencari. Ya, saya ada lihat dekat. Inilah Pak katanya. Ya, yang penting iman jangan goyah ya. Nah, kena PHK dia kan. Nah, sabar. Berjuang terus. Nah, ini hukum kausalitasnya. Lanjut. Keseimbangan. Alam itu sifatnya seimbang. Tadi antara gaya dengan massa itu adalah hukum keseimbangan. Akibat gaya, akibat benda bergerak, maka di sana ada gaya. Jadi keseimbangan seperti itu tidak bisa ditelaah secara sederhana. Makanya botak-botak pikiran pemikir-pemikirnya itu. Ya kan? Nah, jadi kalau kita lihatnya apa? Harmonis dalam satu keseimbangan. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ya, min tafawut. Farji'il basar hal tara min futur. Ya, Allah lah yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Kalau kita hanya membaca Farji'il Basar, kita hafal saja, di mana yang tak seimbang itu? Itu keterangannya, Farji'il Basar, keterangannya. Lalu yang diterangkannya itu apa? Tak sampai kita kepada apa yang diterangkan, maka tak sampailah kita substansi dari ayat itu. Apa yang tak seimbang? Ya. Sederhananya, laki-laki ada, perempuan ada. Ada siang, ada malam. Ada susah, ada senang. Itu kan bentuk-bentuk sederhana, fenomena umum. Tapi yang dimaksud dengan keseimbangan dalam konteks ilmu pengetahuan, sehingga ada hukum keseimbangan. Ditemukan hukum keseimbangan. Nah, jadi alam itu seimbang. Ya, alam ini sudah betul apa? Yang bikin kacau ini manusia ini. Ya kan? Yang buat rusak lingkungan itu siapa itu? Ada sapi yang 1 ton tadi saya bilang. Yang bikin rusak ini. Ya kan? Udah bagus, sistem hidrologi itu datang pengembang. Wah, ini saya punya ini. Seperti Sentul itu lah. Udah bagus sistem apanya. Nah, di bulldosernya habis, tinggal tanah kuning. Udahlah, banjir. Besok lusa jadi hujan lebat. Ya, turun dia ke Jakarta sana. Karena gubernurnya Anies dibilang si Anies yang salah. Padahal hantu-hantu itu semua yang buat salah. Nah, itulah dia. Ya. Nah, jadi khalqir rahman min tafawut, ciptaan Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Lihat berulang-ulang. Riset. Ya, Farji'il Basar itu kan, riset itu kan bahasanya kan begitu kan. Set itu artinya cari. Itu berulang-ulang, cari berulang-ulang. Maka otak kita ini tak bisa hanya sekali saja. Ya. Terus berulang-ulang karena hikmah dan ilmu di dalamnya itu berlapis-lapis. Ya, jangan kita anggap oh ini saya sudah tahu nih, tidak ada lagi lapisan berikutnya. Hal tara min futur. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Bagaimana menjawabnya itu kalau kita tidak bisa melihat objeknya itu? Ini kan pertanyaan yang luar biasa. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Aduh, saya tak ada lihat itu.
berarti dia tidak membaca Al-Quran. Dia membaca huruf Al-Quran, huruf catatan wahyu Allah. Ya. Lihat, sesuatu yang tidak seimbang. Kan begitu kan Ustaz Musin kan? Tak tahu kita, tak ada saya lihat. Nah ini yang dikatakan ada mata tapi tidak untuk melihat. Punya hati tidak untuk menghayati. Nah inilah dia. Maka ulaika kal an'am. Nah, inilah dia. Ah, itu dia. Lanjut. Ada lagi? Masih. Nah, yang terakhir. Coba itu. Ya, keseimbang. Yang terakhir. 4 karakter ini saja cukup. Nanti tinggal cari lagi lah. Ya, antum bisa kembangkan. Yang terakhir. Coba yang terakhir. Nah, immutable, tetap. Jadi sifat-sifat yang tadi itu tetap immutable. Ya. Daun pisang itu tetap daunnya itu lebar. Tidak akan berubah dia menjadi seperti lalang. Wah, ini pisang daunnya seperti lalang, tak? Tidak. Daun lalang tetap seperti daun lalang. Begitu juga tadi hukum keseimbangan benda-benda tadi yang kita sebutnya. Makanya dia bisa diukur. Dan diukur dimanapun dunianya, dia tetap sama tadi. Unsur besi itu, unsur besi boleh. Besi di Indonesia sama besi di Eropa sana itu sama. Kenapa? Karena atomnya itu tetap tidak berubah. Nah, kemudian hukum yang tadi F sama dengan M sama dengan A itu juga tetap, ya, tetap tidak berubah. Ya, manusia pun begitu. Ada yang tidak berubah. Manusia perlu makan, manusia perlu minum, manusia perlu bernapas, manusia perlu tidur, istirahat. Manusia perlu minum. Ini sifat-sifat eksak. Ya, tidak akan berubah itu. Jangan berharap nanti Ustadz Ahmad Ilham berubah. Oh, besok saya makanan saya tanah langsung. Tak bisa. Makanlah, tak bisa. Kalau mau makan coba-coba. Ya kan? Ustadz Marzuki nanti, wah ini saya akan makan daun pisang. Tak bisa. Ya kan? Nah, akan minum air laut saja. Tak payah-payah lagi, tak payah beli-beli. Tak bisa. Kenapa? Itulah sunnatullahi allati qad khalat min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdil. Ini pemahaman yang saya ambil ini dari Profesor Baikuni, ya, Direktur Badan Tenaga Atom. Jadi kepada manusia disebut dengan dinullah, kepada alam semesta disebut dengan sunatullah. Ya, saya bisa bisa paham saya tentang itu. Kenapa kita pisahkan? Karena manusia ini variabel. Kalau benda itu tetap tidak akan berubah ya. Maka kadang-kadang subuh saya suka juga membaca ayat Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardi, ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudus. Surat Al-Jumu'ah, surat Jumat. Kemudian satu lagi surat Sabaha lillahi ma fis samawati wal ardi. Yang surat apa itu? Surat yang pertama kali juga. Kenapa? Semua benda-benda alam, semua bertasbih dia kepada Allah. Inilah dia. Ya, bentuk kepatuhan itu eksak. Manusia variabel. Ada yang patuh, ada yang tidak, bahkan ada yang menentang, bahkan ada yang tidak mengakui eksistensi Allah. Kenapa? Karena dia tertutup dengan makhluknya ini tadi. Kalau ilmuwan sudah tertutup seperti itu, itulah mengatakan tidak ada Tuhan. Ya, tak ada itu Tuhan itu. Kenapa? Karena cara dia mendekati ketuhanan itu hanya berasal dari teks, tidak kepada petunjuk yang ditunjuk oleh teks itu. Oke, habis barangkali. Jadi ada 4 prinsip, ya. Ini melandasi, ya, sains itu. Nanti insya Allah, ya, kita minggu depan formulasi sains itu. Ya. Oke, mungkin ada satu lagi, habis. Nah, baik, ya. Jadi barangkali sampai di sini kita, ya. Kalau ada yang mau, jadi tadi apa yang disampaikan oleh dalam video tadi itu perlu kita lakukan ekspansi dari apa yang dimaksud dengan Al-Quran itu.
Saya ketika Profesor Muhammad Yasir Nasution pertama kali pulang, waktu itu dokter itu langka itu, ya, di IAIN itu terbatas dokter itu. Ya, beliau memberikan ceramah di Fakultas Pertanian UISU. Jadi pada saat itu saya belum tamat, ya, masih mahasiswa. Jadi saya sudah suka melihat-lihat, sehingga saya mencintai, suka saya pada ilmu kimia karena ada kaitannya dengan Al-Quran. Jadi beliau menyatakan di situ statementnya, tidak semua kebenaran terdapat di dalam Al-Quran. Ini ketika dia membahas kebenaran wahyu. Dengan terbatasnya pengetahuan saya mengatakan itu tidak benar. Walaupun beliau sudah doktor waktu itu. Saya buktikan, saya bilang, semua kebenaran itu ada dalam Al-Quran. Cuma ada yang sudah terang, ada yang tidak. Ayatnya pun ada dua kelompok. Ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Nah, saya contohkan misalnya. Ini saya minta, ada nggak ilmu kimia itu dalam Al-Quran? Beliau nggak bisa jawab lah, karena tidak bidangnya pula, ya kan. Saya mengatakan ada. Ya, saya jelaskan lah waktu itu, ya. Status sebagai mahasiswa, paling tak konfirmasi saja. Nah, saya tunjukkan, itu ilmu kimia itu ada dalam Quran. Berarti ada kebenaran itu, ada semua dalam Al-Quran itu, tapi perlu ada interpretasi, perlu ada pengembangan lagi. Jadi kalau dikatakan tidak semua kebenaran ada dalam Quran, nah, karena Al-Quran itu ya mungkin kalau kita lihat dari segi skopnya, ya mungkin secara pemikiran ada juga benarnya, cuma ada yang kita tidak bisa, tak cukup akal ini. Akal ini tidak cukup untuk memaham Al-Quran itu secara utuh. Ya, secara komprehensif, tak cukup. Walaupun setebal apa tafsir itu, tidak cukup. Saya sudah coba melihat beberapa tafsirnya. Tidak cukup ya. Kenapa? Karena begitulah luas cakupan Al-Quran itu, sehingga ada satu makalah saya ketika diskusi di UIN, ya, pada saat itu udah UIN atau YN. Jadi Al-Quran itu cakupannya gaib dan nyata. Yang gaib sampai alam gaib, alam nyata sampai ke alam gaib. Bicara persoalan dunia sampai persoalan akhirat. Jadi antara dunia dengan akhirat, di antara itu aja kita udah tak tahu lagi. Di antaranya saja kita udah tak tahu. Gimana hakikat mati itu? Secara ilmu pengetahuan, mati, tanam, maka jasadnya itu akan terdekomposisi, diserang oleh bermacam-macam. Tapi ada katanya orang yang sudah meninggal, tapi tidak hancur jasadnya. Karena hafal Quran. Saya sampai hari ini saya belum pernah lihat itu aja. Ya, siapa itu, di mana, belum pernah saya saksikan itu. Cuma ada dengar-dengar cerita saja. Oh, tidak hancur jasadnya. Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Karena kita tidak tahu hakikatnya. Nah, secara ilmiah bisa juga dijelaskan itu. Selama tidak ada oksigen di dalam tanah itu, maka tidak terjadi pembusukan. Selama tidak ada bakteri di dalam tub tanah itu, tidak ada pembusukan. Boleh jadi, apakah itu yang terjadi atau bentuk lain. Tapi saya sampai hari ini memang barangkali secara ilmiah perlu kita buktikan itu. Yang menjadi data, fakta, ya. Siapa-siapa di sini hafiz Quran yang sudah kembali kepada Allah, coba dulu kita gali kuburan ini, kita lihat, kita saksikan. Ya. Nah, cuma yang yakin saya itu adalah Fir'aun yang sudah ada jaminan dalam Quran, ya. Tapi manusia biasa, wallahu alam, ya. Nah, bagaimana jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga gaib bagi kita, ya. Nah, ini betul-betul Allah alam bisawab, Allah yang mengetahui. Kita bagaimana? Kita meyakini saja. Ada batas ranah keyakinan, ada ranah yang bisa dipikirkan. Disinilah aliran liberal itu yang bisa kacau kita dibuatnya. Di ranah keyakinan dia pakai akalnya, ya. Di ranah akal dia tidak bahas lebih jauh gitu. Nah, sehingga kacau kita dibuatnya. Maka Ka'bah itu boleh dipindahkan, itu ranah yang keyakinan. Tak cukup akal itu. Nah, ranah akal itu mana? Inilah dia membahas, membicarakan, melakukan riset yang bisa diukur.
Bisa diukur. Kalau tak bisa diukur, tidak ada data. Tidak ada data, tak bisa. Jadi sains itu adalah, makanya saya katakan nanti, sains itu atau pengetahuan itu adalah ya berakar dari sunatullah. Kalau kita lihat hukum gaya tadi, akar itu adalah sunatullah. Sunatullah itu ada penjelasan dalam Quran. Maka semua pengetahuan itu akarnya ada pengetahuan. Maka saya berani mengatakan bahwa kebenaran ilmiah itu adalah bagian dari kebenaran wahyu. Ya, bagian, ya, bukan semuanya, karena wahyu itu akan lebih luas pengertiannya, mencakup zahir batin, mencakup sekecil-kecil sampai yang sebesar-besarnya. Tapi ilmu pengetahuan itu hanya sebatas yang bisa ditalaah oleh manusia. Nah, barangkali itu ya, sudah hampir jam 10 kurang 3 menit ya yang dapat saya sampaikan. Ya, mungkin kalau ada yang bertanya silakan. Ya, barang satu atau dua saja. Karena ini setelah ini masuk lagi di kelas lain ini ya. Nah, penutupnya itu bisa dibaca ya, karena sifat kepatuhan komponen alam semesta seperti ini, maka manusia yang cerdas dapat melakukan pengamatan, penelaahan, membuat kesimpulan-kesimpulan, formulasi yang eksak sehingga dapat diuji berulang-ulang karena dia sifatnya tetap dengan hasil yang sama, maka lahirlah ilmu pengetahuan yang sebelumnya tersembunyi dalam lautan sunatullah. Ya, dalam lautan sunatullah. Jadi tak perlu kita kagum kali itu teknologi hari ini. Nah, ya kan? Dalam lautan sunatullah yang tak terhitung banyak jumlah berlapis-lapis itu. Nah, tingkah laku benda-benda alam yang taat kepada sunatullah karena mereka semua adalah Islam. Ada ayatnya tadi. Seharusnya dapat dicontoh oleh manusia sebagaimana mereka benda-benda itu bertingkah laku agar menjadi insan kamil, manusia sempurna dan senantiasa taat kepada Allah SWT. Bila tidak demikian, maka lebih baik jadi batu. Ini ada ayatnya kan. Waqalul kafirina ya laitani kuntu turaba. Lebih baik aku jadi batu. Nah, ya kan. Nah, ya betul lah Al-Quran. Kalau tak bisa berpikir seperti itu, ya udah lebih bagus jadi batu. Nah, itu ada latihan-latihan. Ya, coba bahas-bahas saja itu. Ya. Nah, saya kira demikian teman hari ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.